Spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup menjiwai seseorang. Spiritual adalah suatu ragam konsep kesadaran individu akan makna hidup yang memungkinkan individu berpikir secara kontekstual dan transformatif, sehingga kita merasa sebagai satu pribadi yang utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual. Masing-masing individu memiliki definisi yang berbeda mengenai spiritual. Hal ini dipengaruhi oleh budaya perkembangan, pengalaman hidup, dan ide-ide mereka sendiri tentang hidup. Spiritual menghubungkan antara intrapersonal atau hubungan dalam diri sendiri, interpersonal, hubungan antara diri sendiri dan orang lain, dan transpersonal, hubungan diri sendiri dengan Tuhan atau kekuatan gaib. Karakteristik perkembangan spiritual anak SD. Yang pertama, menurut Ingersoll, menggambarkan spiritualitas dalam tujuan dimensi, yaitu makna, konsep tentang Tuhan, hubungan, misteri, pengalaman, perbuatan atau permainan, dan integrasi. Yang kedua, menurut Flower dalam Desmeta, Mutual Literal Faith yang dimulai pada usia 7-11 tahun, bahwa tahap ini sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya. Anak berpikir secara logis dan mengatur dunia dengan kategori baru. Pada tahap ini, anak secara sistematis mulai mengambil makna pada bentuk-bentuk naratif. Sebagai anak yang telah berada pada tahap pemikiran operasional konkret, maka anak usia sekolah dasar akan memahami sesuatu yang abstrak dengan interpretasi secara konkret. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak sekolah dasar. Yang pertama, faktor pembawaan atau internal. Setiap manusia yang lahir, baik yang masih primitif, bersahaja, maupun yang sudah modern, baik yang lahir di negara komunis maupun kapitalis, baik dari orang tua yang baik maupun tidak baik, menurut fitrah kejadiannya mempunyai potensi beragama dan keimanan kepada Tuhan atau kepercayaan kekuatan di luar dirinya yang mengatur hidup atau kehidupan alam semesta. Yang kedua, faktor lingkungan atau eksternal. Perkembangan spiritual tidak akan terjadi apabila tidak ada faktor luar yang memberi stimulus yang memungkinkan spiritual itu berkembang sebaik-baiknya, seperti keluarga. Keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama dalam pengembangan kepribadian seorang anak. Oleh karena itu, kedudukan keluarga dalam perkembangan kepribadian anak sangatlah dominan. Yang kedua, sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai program yang sistematis yang memberikan pengajaran, pelatihan, dan membimbing anak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki setiap anak. Yang ketiga, masyarakat. Perkembangan budaya di masyarakat mempengaruhi perkembangan anak, tergantung apakah perkembangannya menuju hal positif atau negatif, tergantung dari cara anak berinteraksi dalam masyarakat. Tahap perkembangan spiritual anak sekolah dasar. Tahap pertama, tahap masa kanak-kanak 0-3 tahun atau tahap kepercayaan eksistensial yang belum terdiferensiasi atau primal faedah.
Menurut tahap ini, anak dipengaruhi oleh kualitas hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya, terutama orang-orang terdekatnya seperti ayah, ibu, kakak, nenek, dan kakeknya. Kualitas interaksi tersebut akan menimbulkan dalam diri anak sejenis pengharapan atau rasa yang organisme atau vital mengatakan bahwa fisik dan sosialnya menerima anak dengan baik. Kepercayaan dasar yang terbentuk oleh adanya interaksi yang penuh cinta kasih ini membuatnya mampu mengatasi segala ketakutan dan kecemasan yang dihadapinya. Bagaimanapun, perkembangan dimensi spiritual dalam diri anak sangat dipengaruhi oleh terbentuknya kepercayaan dasarnya dalam diri anak melalui kasih sayang dan cinta kasih dari orang-orang terdekatnya. Yang kedua, tahap intuitif proyektif, tahap perkembangan balita 3-7 tahun atau kepercayaan. Tahap ini merupakan tahap intuitif atau proyektif. Pada usia ini, daya imajinasi dan dunia gambaran anak sudah berkembang meski anak belum mampu berpikir secara logis sehingga masih memiliki perspektif yang bersifat egosentris. Artinya, anak belum mampu membedakan dan memisahkan antara perspektifnya dengan perspektif orang lain. Namun, pada tahap ini, anak memiliki kemampuan intuitif proyektif untuk mengenal konsep dimensi spiritual termasuk konsep Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, tahap pertengahan masa kanak-kanak 7-12 tahun atau tahap kepercayaan mistis dan harfiah. Pada tahap ini, kepercayaan mistis dan harfiah berkembang di mana anak sudah mengembangkan kemampuan berpikir secara operasional konkret. Pada tahap ini juga anak sudah mampu melihat kategori sebab akibat dan ruang dan waktu. Implikasi perkembangan spiritual anak sekolah dasar. Anak-anak sebenarnya telah memiliki dasar-dasar kemampuan spiritual yang dibawanya sejak lahir. Untuk mengembangkan kemampuan ini, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk melahirkan manusia yang ber-IQ tinggi, dibutuhkan pendidikan tidak hanya berorientasi pada perkembangan aspek IQ saja, melainkan EQ dan SQ juga. Perkembangan spiritual membawa banyak implikasi terhadap pendidikan dan diharapkan muncul manusia yang benar-benar utuh dari lembaga-lembaga pendidikan di sekolah dasar. Untuk itu, pendidikan agama nampaknya harus tetap dipertahankan sebagai bagian penting dari program-program pendidikan di sekolah dasar. Tanpa melalui pendidikan agama, mustahil SQ dapat berkembang dengan baik dalam diri peserta didik. Kesimpulan, spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup menjiwai seseorang. Spiritual adalah suatu ragam konsep kesadaran individu akan makna hidup yang memungkinkan individu berpikir secara kontekstual dan transformatif, sehingga kita merasa sebagai satu pribadi yang utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual yaitu pembawa atau internal, lingkungan atau eksternal yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tahap pengembangan spiritual anak yaitu tahap masa kanak-kanak 0-3 tahun, tahap perkembangan balita 3-7 tahun, dan tahap pertengahan masa kanak-kanak 7-13 tahun.